Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang menyusun nilai produk. Nah, adapun pemateri-pematerinya adalah yaitu ada Dini Indriani dengan NIM 10, Dede Erjuanda dengan NIM 18, dan Khafifah Az-Zahra dengan NIM 23. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yaitu tentang pengertian dari penilaian produk. Menurut Soekarto tahun 2010, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam menggunakan alat serta prosedur kerja dalam menghasilkan suatu produk atau karya yang mana aspeknya kualitas yang estetik. Gitu. Penilaian tersebut juga tidak hanya diperoleh dari hasil akhir, namun juga proses pembuatannya. Jadi di sini Soekarto mendefinisikan bahwa penilaian produk itu adalah penilaian dari keterampilan siswanya sendiri yang menghasilkan suatu produk, di mana produk ini mempunyai nilai dan seninya kayak gitu. Nah, guru juga di sini dalam menilai produk siswa itu bukan hanya dari hasil akhirnya saja, tetapi dari proses pembuatannya pun guru harus menilai menilai siswa dalam membuat satu produk tersebut. Nah, terus juga penilaian produk merupakan salah satu teknik penilaian yang dilakukan dalam upaya mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik, baik berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Jadi di sini peran guru lah yang mana nanti guru akan mengumpulkan itu informasi di mana siswa ini bagus nih dalam membuat satu karya kayak gitu yang berhubungan dengan proses belajar dengan maupun hasil belajarnya kayak gitu. Nah, terus penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Nah, ini adalah secara simpelnya gitu. Penilaian produk itu adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Nah, lalu penilaian produk ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni yaitu seperti patung, lukisan, gambar, juga barang-barang yang terbuat dari kayu, keramik, plastik, logam, dan lain-lain. Nah, itu adalah semua contoh dari produk-produk yang dihasilkan oleh siswa kayak gitu. Nah, selanjutnya itu penilaian produk ini umumnya juga dilakukan terhadap pencapaian kompetensi belajar siswa dalam menghasilkan produk-produk belajar yang berkualitas. Nah, produk yang dibuat ini adalah benda-benda yang bermanfaat bagi diri sendiri, yaitu baik bagi siswanya dan juga baik bagi lingkungannya kayak gitu, lingkungan siswanya yang menerapkan konsep materi yang dipelajari oleh siswa gitu. Nah, selanjutnya adapun tujuan dari penilaian produk yaitu satu, menilai keterampilan siswa dalam membuat produk tertentu sehubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini sama saja. Jadi menilai keterampilan siswa dalam membuat produk itu adalah tujuan dari penilaian produk tersendiri gitu. Terus yang kedua itu adalah menilai penguasaan keterampilan sebagai syarat untuk mempelajari keterampilan berikutnya. Nah, di sini jadi murid itu dinilai dari penguasaan keterampilannya kayak gitu. Jadi menilai tujuan penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat satu produk yang mana untuk syarat mempelajari keterampilan berikutnya. Selanjutnya itu ada yang ketiga, menilai kemampuan siswa dalam bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain dan menunjukkan inovasi dan kreasi kayak gitu. Jadi sama aja. Jadi di sini siswa juga dalam tujuan penilaian produk ini harus bereksplorasi. Jadi harus mengembangkan kreativitasnya gitu dalam mendesain atau dalam membuat satu produk. Nah, selanjutnya ini ada penilaian produk yang akan penilaian produk akan menilai kemampuan siswa dalam satu bereksplorasi dan mengembangkan gagasan dalam mendesain satu produk kayak gitu. Yang kedua, memilih bahan-bahan yang tepat. Jadi siswa itu dapat memilih bahan-bahan yang tepat dalam membuat produk. Jadi tidak asal-asal saja bahan-bahan yang dipilih kayak gitu. Selanjutnya menggunakan alat. Nah, jadi
terampil nih. Jadi siswa juga bisa terampil di dalam menggunakan alat yang akan dihasilkan suatu produk gitu. Terus selanjutnya itu ada menunjukkan inovasi dan kreasi. Jadi di sini ada inovasi yang atau kreasi yang bisa didapatkan oleh siswa yang tersendiri kayak gitu. Selanjutnya ada memilih bentuk dan gaya dalam karya seni. Jadi siswa tuh bisa berbeda-beda, jadi pilihannya tuh banyak dalam membuat karya seni kayak gitu. Jadi tidak hanya itu saja yang bisa dilakukan oleh siswa dalam membuat suatu produk. Selanjutnya ada kriteria penilaian produk. Pada dasarnya, maksud dilakukannya penilaian adalah untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetisi yang mengacu ke indikator atau belum. Penilaian itu sendiri dilakukan pada saat pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung, di mana sebuah indikator dapat di-sharing melalui cara-cara tertentu, misalnya dengan pemberian tugas atau dalam bentuk soal yang reliable. Biasanya kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetisi dasar ditetapkan 0-100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 60%. Akan tetapi, sekolah dapat menetapkan tingkat pencapaian indikator yaitu 50, 60, atau 70%. Hal itu harus disesuaikan dengan kondisi sekolah, baik dari kemampuan, kompleksitas, daya dukung, dan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Jika semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai kompetisi dasar yang bersangkutan. Maka peserta didik dapat dikatakan telah menguasai standar kompetensi dari mata pelajaran tersebut. Apabila jumlah indikator dari suatu kompetisi dasar yang telah tuntas lebih dari 50%, peserta didik dapat mempelajari kompetisi dasar berikutnya dengan mengikuti remedi untuk indikator yang belum tuntas. Namun, jika nilai indikator suatu kompetisi dasar lebih kecil dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan peserta didik belum menuntaskan indikator tersebut. Jika jumlah indikator suatu kompetensi dasar yang belum tuntas sama atau lebih dari 50%, peserta didik belum dapat mempelajari kompetensi dasar selanjutnya. Berkaitan dengan penilaian produk atau hasil kerja, membuat anemometer, misalnya model perhitungan nilai kompetensi dasar dan ketuntasan belajarnya tampak seperti tabel berikut. Di sini ada kompetensi dasar, indikator, kriteria ketuntasan, nilai peserta didik, ketuntasannya tuntas atau belum tuntas. Nah, jadi dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai indikator pada kompetensi dasar bervariasi sehingga dihitung nilai rata-rata dari indikator. Tuntas atau tidak tuntasnya ketuntasan nilai peserta didik itu tergantung dari kriteria ketuntasan yang dipilih oleh gurunya. Apabila sudah melewati 60% atau melewati yang sudah ditentukan oleh gurunya, maka ketuntasan tersebut dianggap tuntas atau peserta didik telah dapat melewati kompetensi dasar dan bisa melanjut ke kompetensi dasar berikutnya. Selanjutnya ada metode penilaian produk. Penentuan tingkat kompetensi siswa pada penilaian yang bersifat perkembangan biasanya didasarkan pada observasi dan penilaian hasil kerja siswa. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan guru untuk menilai dan mencatat hasil kerja siswa, yaitu yang pertama ada anekdotal. Nah, anekdotal itu adalah catatan yang dibuat guru selama melakukan pengamatan terhadap siswa pada waktu kegiatan belajar mengajar. Anekdotal di sini biasa digunakan untuk mencatat kompetensi yang belum terlihat pada hasil kerja siswa. Misalnya, kemampuan siswa untuk bekerja sama, kemampuan siswa menggunakan peralatan secara aman, atau kemampuan siswa untuk memilih bahan kerja yang tepat. Di sini ada agar anekdotal dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka sebaiknya guru melakukan hal-hal berikut ini.
Yang pertama itu adalah menentukan kompetensi yang diamati dan bagaimana mengamatinya. Misalnya, guru akan mengamati kemampuan siswa mengorganisasi dan menerapkan prosedur kerja yang benar. Maka hal-hal yang perlu diamati adalah kerapian ruang kerja siswa, penggunaan alat secara aman, dan penerapan prinsip-prinsip kenyamanan dalam kerja. Lalu yang kedua ada menentukan secara sistematis siswa yang akan diamati karena guru tidak mungkin mengamati seluruh siswa dalam satu kali kegiatan belajar mengajar dengan cara bergantian. Jadi semua siswa akhirnya akan dapat diamati daripada mengamati seluruh siswa dalam satu kegiatan. Metode yang kedua itu ada skala penilaian analitis. Skala penilaian analitis adalah penilaian yang dibuat berdasarkan beberapa aspek pada hasil kerja siswa. Dalam skala penilaian analitis, guru menilai hasil kerja siswa dari berbagai perspektif atau kriteria. Misalnya pada jurusan seni atau desain, hasil karya siswa dinilai selain dari segi keterampilan teknis, juga pemahaman dasar-dasar dari desain. Skala penilaian analisis biasa digunakan untuk menilai kemampuan pada tahap perencanaan atau perancangan dan tahap akhir. Pada kedua tahap tersebut, guru dapat menilai desain atau hasil kerja siswa dari berbagai perspektif atau kriteria. Untuk setiap keterampilan yang diukur, ditentukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang ketiga, ada skala penilaian holistik. Penilaian holistik adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa secara keseluruhan. Penilaian holistik biasa digunakan untuk penilaian pada tahap akhir, seperti penilaian terhadap kualitas hasil kerja siswa dan penilaian terhadap kemampuan siswa untuk mengevaluasi hasil kerjanya. Di sini ada contoh format penilaian produk analitik. Bisa teman-teman lihat ya, format contoh penilaiannya itu seperti apa. Di sini lebih rinci lagi, ada aspeknya apa aja, ada indikator penilaian dan ada skala rentangnya. Lalu yang kedua di sini ada contoh format penilaian produk holistik. Jadi langsung aja pada kegiatan menyeluruhnya tanpa ada aspeknya gitu, jadi langsung indikator penilaian dan ada skala rentangnya. Selanjutnya ada tahapan penilaian produk. Nah, dalam menghasilkan sebuah produk, siswa itu tidak secara tiba-tiba langsung ada bendanya, tapi dia harus melakukan kerja ilmiah. Maksudnya yaitu dia harus mengikuti aturan tahapan dan penilaiannya juga harus diarahkan ke semua tahapan tersebut. Adapun tahapan-tahapan itu adalah yang pertama, ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan sampai mendesain produk. Kemudian yang kedua ada tahap pembuatan produk atau prosesnya. Tahap ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Kemudian yang ketiga ada tahap penilaian produk. Tahap penilaian produk ini meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik secara keseluruhan atau secara holistik maupun secara detail atau secara analitik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penilaian produk. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu guru dapat menilai kreativitas anak untuk melihat siswa memiliki daya cipta dan mempunyai kompetensi. Kemudian yang kedua, kompetensi masing-masing anak itu betul-betul dapat diketahui secara objektif. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh secara langsung melalui pengalaman yang real. Yang keempat yaitu siswa dapat menelaah kembali kebenaran materi yang telah diperoleh. Selanjutnya untuk kekurangan penilaian produk, yang pertama memerlukan waktu yang cukup banyak, kemudian yang kedua tidak semua KD dapat dibuat karya nyata terutama yang abstrak. Yang ketiga biaya untuk membuat karya nyata kadang-kadang itu mahal, kemudian yang keempat proses pembuatan perlu waktu yang lama. Yang kelima maksudnya kemampuan fisik sebagai penunjang tidak sama, dan yang keenam itu subjektif penskorannya. Thanks for your attention. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.